Baiklah, selamat bertemu kembali di channel Kompetensi Hidup. Hari ini kita akan memperdalam lebih lanjut, banyak bertanya kepada Bapak Priyadi. Beliau adalah yang pelaku daripada kemarin kita sampaikan di dalam channel kita, yaitu gembala. Pada sesi sepenggal kisah awal perjalanan hidup di Nabire, Papua Tengah, dan juga pada sesi filosofi dari Cak Angon. Selamat malam Pak Pri. Selamat malam. Jadi kemarin ada komentar dari Tiara Ayu Maharani. Beliau berkomentar dalam channel ini begini: betapa indah dan bahagianya dalam kehidupan dapat menemukan ilmu sejati dunia dan kehidupan selanjutnya. Mungkin Bapak Priyadi bisa menjawab komentar dari salah satu audiens kita. Ya, mungkin sedikit banyak saya sampaikan tentang apa yang ditanggapi siapapun dia yang menanggapinya dalam konten yang telah kita tayangkan yang lalu, masalah tentang kehidupan di dalam Cak Angon ini tadi, sampai dalam menggapai kehidupan yang dilakukannya pada saat dari kecil hingga sampai dewasanya. Jadi pemahaman tentang persahabatan itu kita mulai dari kehidupan sehari-hari kita dulu, dengan teman-teman, saudara-saudara yang terdekat dengan kita, dan yang jauh juga kita jadikan suatu pelajaran ataupun suatu gambaran untuk memahami bahwa setiap kali manusia menemukan suatu keanehan ataupun peran yang di dalamnya mengandung suatu ilustrasi yang ada di dalam batin dan ada di dalam kejiwaannya, dapat dimengerti oleh sang penghayat itu sendiri di dalam kehidupannya. Jadi tanggapan itu bisa kita ambil kesimpulan sejak dari kecil. Pada saat kita dewasa, kita akan memahami apa sih yang terjadi pada saat kita masih kecil hingga kita memahami itu tadi. Iya. Tuh. Jadi dari apa yang disampaikan Pak Priyadi di episode Cak Angon itu, sebetulnya siapapun kita, sesuai dengan channel YouTube ini yang dimanapun bisa menyaksikannya, itu juga bisa ditemukan oleh mereka-mereka juga ya. Lalu apa saran untuk mereka-mereka para penghayat kehidupannya sendiri ini tadi? Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengambil pelajaran dari kehidupannya dan mendapatkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya untuk memahami siapakah dirinya, untuk apakah dia diperankan oleh Tuhan ke dalam dunia ini. Iya. Kan seperti itu. Kalau begitu setiap manusia yang tercipta di muka bumi ini sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak ada satu dia sendirilah yang sebetulnya perlu menemukan dirinya sendiri, begitu ya? Ya, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Tapi kalau memang sih para pemaham tentang materi kehidupannya sendiri ini bisa menggapai kemampuan pola pikir yang ada di dalam diri, pasti dia akan bisa memetik pelajaran dari kehidupannya di dalam kesehariannya itu tadi. Iya.
gitu. Kalau begitu sesuai dong, channel kita ini kompetensi hidup. Mungkin bisa diperjelas lagi tentang makna kompetensi hidup sendiri, Pak Ya, Priyadi, dalam kehidupan. ya mungkin dalam kehidupan ini kita harus benar-benar bisa memetik pelajaran dan mengambil suatu kemanfaatan secara apa ya namanya, yang telah diberikan Tuhan kepada diri kita semenjak kita dari kecil itu tadi menjadi gemblengan untuk apa ya, dapat membedakan sesuatu yang nalar ataupun yang tidak nalar. Oh iya, iya. Nah itu. Ya. Nah, kita sendiri dilahirkan itu ada di suatu daerah begitu ya, mempunyai orang tua yang strukturnya mungkin seperti kita kan begitu. Kita juga hidup di suatu lingkungan, katakanlah kalau kita berdua ini sama-sama dari daerah Jawa begitu ya. Nah, kira-kira untuk sebagai petunjuk awal bagi pertemuan kita dengan untuk mencari jati diri kita ini, peran lingkungan ini seperti apa nih? Nah kita harus menyeleksi dari sebuah perjalanan hidup itu benar-benar kita memahami sesuatu yang kita cari, yang kita tuju Ya, di dalam kehidupan ini supaya kita bisa lanjut maju ke depan, tiada hambatan ataupun halang rintangan yang akan menghambat diri kita. Dalam suatu perjalanan itu mungkin di antara 2 orang atau 3 orang atau banyak orang, itu kalau bisa kan jangan sampai kita bisa terhentikan oleh banyaknya orang. Ataupun ya, 2 orang atau 3 orang. Itu namanya bagaimana kita mempotensikan hidup di dalam banyak orang atau sedikit orang ini tadi bisa berjalan terus tanpa menghentikan apa yang menjadi cita-cita kita. ya, Mengkompetensikan dari sebuah mungkin pengetahuan yang dibawa oleh seseorang dari hidupnya itu tadi untuk bermanfaat di dalam kehidupan dan membantu orang lain sebagai ya mungkin lah menolong kesehatan orang lain ataupun ya. membantu mereka semampu kita gitu. Ya, sebelum kita lanjut teman-teman, channel kompetensi hidup ini akan membahas tentang banyak hal yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Priyadi, maka mohon untuk di-subscribe supaya kita bisa tetap berjalan di atas apa yang disampaikan oleh Pak Priyadi tadi, petunjuk nyata bahwa kehidupan kita itu harus bagaimana ini Pak penjelasannya? Ya jangan sampai kita bisa terhentikan oleh orang lain yang mungkin dengan sengaja ataupun tidak sengaja ingin menghentikan kita punya pengetahuan yang telah kita gali dari Ya. sejak kecil itu tadi. Lalu pertemuan pertama kita kecil kan dengan orang tua. Lalu bagaimanakah peran? Ya peran orang tua mungkin lah pertanyaan peran orang tua mendukung dari apa yang dia ketahui dan apa yang dia ajarkan kepada si anak ini di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin orang tua saya senang menolong orang ataupun orang senang meminta pertolongan kepada orang tua saya untuk mendoakan si orang yang sakit. Iya, iya. Itu mungkin dibilang orang dulu mengatakan dukun lah. Iya. Dengan menggunakan apa ya doa-doa yang dimiliki oleh orang tua saya mendoakan orang-orang yang minta tolong itu mungkin kesembuhan apa dari penyakit yang telah dideritanya itu tadi. Jadi dalam hal ini dulu bapaknya Pak Pri itu berperan di dalam penyembuhan masyarakat yang terbentuk di Trans waktu itu ya. Ya itu memang ya itulah kenyataan mungkin yang pernah meminta tolong bisa menjadi saksi lah. Iya, iya, iya. Dari apa yang telah dilakukan oleh orang tua saya untuk membantu masyarakat di sekitarnya ataupun di luar dari lingkup sekitar Wonorejo ataupun Nabire lah. Ya.
Jadi dengan menjadi anak seorang katakan dukun tadi itu juga Pak Priyadi juga menjadi saksi dari bagaimana Bapak itu memerankan dirinya secara apa yang mungkin bisa dikesankan di sini. Ya, kesan saya bahwa orang tua saya itu menolong dengan sepenuh hatinya, semampu orang tua saya bisa menolong. Iya, iya. Itu. Jadi saya hanya mengikuti apa yang dia laksanakan dengan penuh keyakinan dan dengan apa yang saya bawa, apa yang telah saya pelajari dalam kehidupan ini. Sejauh ini apa itu yang Pak Priyadi temukan dalam apa yang diperankan ini membawa satu apa ini? Nah, kalau peran saya sendiri buat saya waktu itu masih didampingi orang tua. Jadi orang tua itu merasa diri tidak mampu. Iya. Sehingga saya mengatakan saya juga masih ingin sekolah lebih lanjut lagi. Tapi bapak saya kan bilang, bapak nggak punya biaya. Iya, Nah, akhir kata bapak mengirim surat mungkin ke Mbah Harto. Saya juga nggak tahu kondisinya. Bagaimana dia mengirimnya kok bisa sampai dia sendiri yang presiden sendiri yang turun tangan untuk mengambil dan menyekolahkan. Iya. Gitu. Jadi memang waktu itu ada kehendak begitu ya untuk pemerintah itu ngopeni anak-anak trans ini untuk melanjutkan pendidikan pada skala yang lebih tinggi sampai apa yang Bapak pelajari pada saat itu? Ya mungkin kesehatan ataupun penelitian tentang apa yang telah ditinggalkan oleh leluhur, mungkin seperti herbal ataupun jamu-jamu yang telah ditinggalkan oleh leluhur itu kepada anak cucu. Nah, saya gali lagi, saya teliti. Nah, kita laporkan kepada dinas setempat yang mendidik saya. Gitu. Yang menggembleng ataupun memberi pelajaran itu supaya saya diberi kesempatan untuk menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat. Jadi dasar dari sebuah peran itu kalau begitu manfaat yang bisa diwujudkan di antara masyarakat begitu ya. Jelas. Lalu yang kemudian berkembang hari ini atau yang mungkin ada di antara kita ini kan bukanlah mesti menemukan sebuah kemanfaatan dari satu peran tertentu dalam kehidupan antara manusia yang banyak ini ya. Kira-kira apa hal yang harus juga diwaspadai dalam kehidupan bermasyarakat, bukan diwaspadai dalam arti apa, tetapi yang nanti mungkin menghalangi daripada kompetensi hidup ini untuk supaya terwujud begitu. Iya, itu mungkin kehati-hatian di dalam suatu perjalanan yang kita akan tuju itu apa sih sesungguhnya di dalam perjalanan yang kita lakukan itu apa yang telah mungkin ibaratnya saya mengikuti jejak orang tua saya. Dan saya bagaimana mencari sebuah kompetensi di dalam diri saya ini supaya bisa terangkat dan terwujudkan di dalam kehidupan dengan bergerak dulu di dalam bermasyarakat ataupun menolong. Baru mungkin suatu saat akan menemukan. Nah, itu mungkin itu pesan dari guru saya yang ada di Jawa. Dia mengatakan jalanlah saja, nanti pasti akan ada orang yang akan mengangkat apa yang telah engkau pelajari. Di situ salah satu keberanian saya mengangkat dan menjalankan warisan orang tua saya untuk menolong sesama manusia ini tadi. Jadi di situ nggak ada kewaspadaan ataupun curiga mencurigai, hanya sekedar berjalan. Gitu. Hanya sekedar bagaimana saya bisa menuju kepada apa yang saya miliki ini tadi untuk saya angkat. Dengan membawa satu kalimat yang dibawa oleh guru besar saya mengatakan, yaitu berjalanlah saja, pasti nanti engkau akan menemukan orang yang akan mengangkat ilmu yang kau dapati. Baik, jadi menarik sekali bahwa ternyata dalam perjalanan hidup Pak Pri itu tidak tentang kecurigaan atau apa, tetapi lebih ke arah meniti kompetensi sendiri
mewujudkannya Hmm. dan memperkuatnya gitu Ya, ya. benar. Nah, apakah peran guru di sini yang Nah. menurut Pak Priyadi itu berperan di dalam Peran kehidupan? guru dan peran orang tua lah ibarat kata. Iya, iya. Menyokong dengan apa ya, doa mereka dengan kalimat-kalimat yang telah ditujukan kepada saya itu agar jangan jatuh oleh godaan ataupun halang rintangan yang orang lain tidak mengetahui apa yang akan kau wujudkan ataupun tunjukkan. Gitu. Jadi berarti seperti diberitahu bahwa tetap akan ada halang rintang itu, tetapi teruslah berjalan dengan kompetensimu begitu ya, Ya. kira-kira seperti itu ya. Nah, itulah salah satu apa ya namanya gemblengan yang saya dapat dari penggembalaan di dalam hidup. Ya. Sehingga kita bisa membawa itu bagaimana saya bersahabat dengan ilmu saya sendiri. Bagaimana saya berteman dengan ilmu saya sehingga Teman. sekuat apapun saya harus bersahabat dengan pengetahuan saya. Walaupun orang mengatakan saya bodoh, saya tidak pernah mungkinlah sekolah. Ya enggak apa-apa karena orang lain tidak tahu apa yang sedang saya lakukan dahulu waktu masih dalam pembelajaran di kehidupan ini. Kalau begitu membahas tentang kompetensi diri kita itu tidak kemudian terkotak-kotak di dalam struktur yang dibuat umumnya begitu ya. Nah, lalu yang dimaksud gemblengan tadi apa Pak Pri? Gemblengan itu maksudnya kemanfaatan di dalam kehidupan dari kecil itu tadi kita bawa. Jangan sampai kita jatuh ataupun terlena oleh tuduhan ataupun apa namanya aran ataupun yang dinamakan bentuk dari supaya mungkin tidak boleh membelajarkan dengan apa yang diketahui. Iya. Membatasi supaya saya tidak bisa mewujudkan dari ilmu yang telah saya pelajari. Tapi kalau saya mendengar dari apa yang Pak Pri sampaikan tadi, sebetulnya kita semua kan membutuhkan ya jelas penguatan kompetensi diri itu. Nah, modal dasar daripada kompetensi di dalam diri itulah kita bisa kuat. Walaupun dikatakan bodoh, walaupun dikatakan apa, kan mereka tidak tahu ilmu apa yang sedang dibawa. Mungkin ilmu lahir batin itu seperti apa. Iya. Itu ilmu lahir itu yang seperti apa, batin itu seperti apa. Nah, disitulah yang menjadi suatu gemblengan untuk diri saya supaya saya bersahabat dengan diri saya dulu. Iya. Supaya saya mengerti apa yang harus saya lakukan dan saya jalankan. Gitu. Ada juga bahwa dalam tataran kehidupan manusia itu kan yang berkembang itu ada perkataan tentang baik dan buruk ya. Nah, sementara tadi Pak Pri mengatakan bahwa kita bersahabat dengan diri saya. Lalu bedanya di mana ini? Letak-letaknya bagaimana nih? Sekarang begini. Baik buruk ini sebagai penghalang atau sebagai pelancar? Ya kalau melihat ceritanya Pak Pri pribadi itu malah penghalang. Nah, kalau itu penghalang, saya akan singkirkan. Saya akan sekap. Iya. Supaya tidak menghalangi diri saya untuk menunjukkan apa yang saya ilmu yang saya bawa. Gitu. Baik. Mungkin seperti ini contohnya. Apa saya akan harus menyombongkan diri bahwa saya adalah orang yang berilmu begitu? Iya. Tidak mungkin. Dalam menolong, tidak mungkin ilmu akan diberikan kepada orang lain. Sedang ilmu itu digalinya sendiri dan dipelajarinya sendiri. Jadi kalau begitu, apa yang diberikan pada orang lain itu apa tadinya? Apa semacam perwujudan dari ilmu kita begitu? Perwujudan dari ilmu-ilmu yang telah kita dapati sejak dari kecil hingga itu tadi dengan didikan-didikan yang telah dilaksanakan oleh negara. Mungkin didikannya secara elit atau secara militer lah. Supaya kita kokoh menjadi abdi yang benar-benar menegakkan budaya dan warisan leluhur. Itulah didikan yang diwariskan oleh negara ini. Tanhana Dharma Hangrua. Lalu kemudian kalau ternyata Pak Priyadi ini hasil dari didikan negara, kira-kira seperti apa letak dari negara
diri pribadi kita maupun budaya yang berkembang di dalamnya ini, Pak? Nah, pertama ibaratkan kan dididik dulu dengan keterampilan. Ya. Keterampilan dan kemahiran apa yang kelebihan yang ada di dalam diri orang itu, sehingga ya disitulah yang difokuskan. Oh begitu ya. Jadi apa yang muncul di dalam didikan ini tadi, nanti itu yang akan kamu perannya ini. Iya, iya. Gitu. Jadi di bidang kesehatan ya inilah kesukaanmu. Nah, jadi di situ diberi wewenang untuk melaksanakan dan mewujudkan dari karya-karya yang telah diteliti ataupun dipahami, dipelajarinya atas warisan-warisan leluhur. Nah, kemudian letak daripada warisan leluhur di dalam menempuh pendidikan maupun dalam implementasinya nanti itu di mana yang diperankan oleh Pak Apri sendiri? Ya ibarat kata saya ya hanya sebagai apa ya, untuk melaksanakan dari perintah dan penegasan dari hukum negara yang telah mendidik saya dan menggembleng saya untuk mewujudkan ilmu-ilmu saya di dalam masyarakat supaya bermanfaat untuk masyarakat. Nah kan sebelum itu kita sudah dasari dengan penelitian. Iya, iya. Dasari dulu dengan pembuktian. Iya. Apakah kita mau membuktikan harus menunjukkan ijazah kepada orang lain? Kita tidak mau jadi pegawai negeri soalnya. Begitu, kita wirausaha. Jiwa-jiwa yang kokoh untuk mempertahankan ilmu yang telah didapatinya. Tidak kalah dengan tudingan-tudingan ataupun tuduhan-tuduhan. Jadi bukan abdi negara dalam arti pakai predikat PNS enggak ya, tapi betul-betul abdi negara yang melakukan penelitian dan membuktikan perannya bagi negara. Ya. Jadi ibaratnya menjadi pejuangnya negara tidak harus jadi PNS ataupun jadi pegawai pemerintahan atau jadi tentara polisi, tidak, tapi dididik untuk menegakkan ideologi Pancasila sebagai landasan dasar negara ini untuk dibawa di dalam kehidupan sehari-hari dan diterapkannya. Nah itulah yang menegaskan bahwa saya dididik oleh negara untuk apa? Ya untuk ini tadi, sebagai orang yang mungkin harus mempertahankan daripada warisan leluhur, mungkin keyakinan ataupun kebatinan, ilmu kebatinan secara lahir, secara batin kita lahirkan. Kita tunjukkan bahwa bangsa kita masih memiliki ilmu yang telah diwariskan dari leluhur kita kepada anak cucunya. Ya padahal sebenarnya untuk hal seperti ini kita cukup kaya ya, artinya menyimpan sebuah pesan-pesan leluhur yang banyak tentunya. Ya mungkin bagi yang punya ilustrasi pemahaman alam kebatinan dari sejak kecil, dari seperti saya, mungkin saya bisa membedakan. Mungkin kalau orang lain nggak tahu. Oh iya, iya. Kan ibarat kata saya bisa komunikasi secara langsung. Ya. Mungkin lah dikatakan pewaris daripada ilmu itu bisa mendatangi atau memberi pelajaran kepada diri saya. Itu enggak tahu bisa dilakukan orang lain atau tidak, saya tidak tahu. Kalau diri saya mungkin saya mengatakan saya mengambil pelajaran dari yang nyata dan yang tidak nyata. Tetapi mungkin akan ada pertanyaan di para penonton YouTube ini bahwa untuk mencapai atau berjalan di atas hal yang bisa Pak Apri temukan pada perjalanan hidup Pak Apri itu, kira-kira saran seperti apa yang hari ini perlu ditemukan itu? Ya mudah-mudahan kita bisa menyadari bahwa leluhur kita dan bangsa kita ini masih memiliki ilmu keselamatan yang sangat luar biasa di dalam negeri ini. Sangat banyak sekali dan melimpah ruah. Harus kita fungsionalkan secara baik dan benar. Jangan kalah dengan produk luar negeri ataupun bangsa lain. Bahkan saya pun membayangkan atau berpikir bahwa ketika pada tahap awal itu direkrut oleh pemerintah,
kemudian dilihat kompetensi bidangnya masing-masing begitu ya, baru kemudian itu dikuatkan dengan sebuah penelitian. Ya. Tentunya kalau ini berarti di sini sudah ada unsur Bhinneka Tunggal Ikanya ya. Sudah ada unsur Bhinneka Tunggal Ika. Berarti itu perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau hal itu kita perankan hari ini, itu kira-kira mungkin ada hal-hal yang bisa dipesankan nggak kepada kita semua atau anak-anak kita yang generasi Gen Z milenial ini mungkin seperti apa? Ya, kita kalau bisa mengambil ilmu dari Gen Z itu sebagai pelajaran untuk mengembangkan diri kita supaya jangan kita terhipnotis oleh gadget atau kecanggihan teknologi yang ada di HP atau di yang itu tadi. Tapi kita ambil pelajaran dari anunya itu. Jadi artinya apa yang terlintas sebagai produk teknologi itu bukan kemudian kita dewakan atau apa, tapi kita jadikan itu alat gitu. Ambil pengetahuan itu. Oh, ambil pengetahuan. Kita tunjukkan bahwa kita bisa mengambil pelajaran dari kecanggihan ilmu YouTube lah mungkin. Iya. Kita ambil pelajarannya, kita simpulkan dan kita bagaimana mungkin sekarang mungkin banyak anak-anak yang bisa menciptakan dengan karya-karyanya lewat belajar secara otodidak lewat YouTube, lewat apa bisa. Gitu. Jadi sharing begitu ya. Kalau zaman dulu kan jalan tahun-tahun 90-an itu kan belum ada. Ya. Kita harus benar-benar dididik secara langsung. Apakah kemudian teknologi yang seperti sekarang ada dan bukan seperti tahun 90-an itu menjadi penghalang atau tidak, itu akhirnya tergantung kita juga lagi ya. Tergantung dari kita. Tergantung bagaimana kita mengambil pelajaran daripada ilmu yang kita hadapi ini. Ngadep marang idep ini tadi. Oh iya. Kita ambil apa yang harus kita lakukan dalam pelajaran-pelajaran ini tadi. Iya. Di situ kemanfaatannya di situ. Jangan dianggap nanti hanya sekedar melihat dan tidak membuktikan dari apa yang diambil dari kecanggihan teknologi itu, HP itu, YouTube itu, untuk mengembangkan kreativitas kita sebagai kompetensi di dalam hidup kita ini apa? Apa sih yang kita nganukan ini? Yang kita inginkan? Ataukah kita hanya menghabiskan pulsa di dalam melihat gambar-gambar itu saja, atau kita mengambil pelajaran dari kan itu HP yang mempunyai alat-alat teknologi canggih itu tadi. Kalau sampai sekarang saya kan masih mengambil dari itu juga. Oh begitu ya. Nah, ibaratnya hanya sebagai apa ya namanya? Pemicu. Iya. Dengan apa yang sudah saya miliki, apa yang saya ketahui dan apa yang telah saya pelajari di dalam pendidikan itu tadi. Iya. Banyak hal sebetulnya yang akan kita bicarakan ya dengan Pak Priyadi yang punya pengalaman panjang dalam kehidupan ini. Tetapi kita pun harus mungkin nanti pada sesi-sesi berikutnya itu akan kita fokuskan kepada kira-kira bagaimana Pak Pri, apakah besok sesi-sesi berikutnya kita akan membahas apa ya? Boleh, nanti kita bahas di acara yang selanjutnya. Iya. Kalau begitu para penonton YouTube sekalian, demikianlah kalau saya sebut adalah prolog ya dari pembicaraan kita yang mungkin sekarang akan makin tergambar dalam diri penonton sekalian tentang apa sih yang mau dibahas di dalam channel kompetensi hidup itu. Oleh karena itu sekali lagi saya memohon subscribe dari teman-teman atau penonton sekalian yang concern atau mempunyai perhatian terhadap kompetensi hidup untuk kita bisa berdialog, dan silahkan subscribe dan juga komen untuk kemudian menjadi bahan bagi pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih Pak Priyadi. Ya demikian kita akhiri acara podcast kompetensi hidup pada hari ini. Terima kasih.